Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Iskandar Muda, NIM 240201069. Saya ingin menjelaskan materi-materi pada mata kuliah matematika dasar. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun materi yang pertama itu bilangan real dan operasinya. Bilangan real adalah suatu bilangan kumpulan dari suatu bilangan yang dapat kita bayangkan. Seperti contohnya bilangan desimal, bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan irasional. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak memiliki komponen pecahan. Yang kedua adalah bilangan rasional. Bilangan rasional yakni suatu bilangan yang suatu pecahan yang penyebut dan tinggalnya A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh nol. B sama dengan tidak boleh nol. Adapun yang ketiga adalah bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak memiliki pecahan. Materi yang kedua yaitu pecahan dan pengoperasiannya. Pecahan seperti yang kita ketahui adalah suatu bilangan bulat yang memiliki suatu bilangan yang terdiri antara penyebut dan pembilang. Ini yang dinamakan dengan pecahan. Cara pengoperasiannya pembagian, perkalian, pengurangan, dan penambahan. Yaitu penjumlahan, yaitu menggabungkan dua bilangan dan dijumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Pengurangan 2 kurang 3 sama dengan 1, dan pembagian dan perkalian sama seperti itu. Adapun cara membagikan pecahan yaitu dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua, yaitu akan menjadi 2 kali 4 3 kali 1, yang menghasilkannya 3 kali 4. Ini adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagikan pecahan. Adapun cara mengalihkan pecahan yaitu dengan contohnya 2/3 kali 1/4, yaitu dengan mengalihkan pembilang dan pembilang dan penyebut dan penyebut. 2 dan hasilnya. Selanjutnya, adapun materi kita yang keempat ini tentang aritmatika. Apa yang dimaksud dengan aritmatika? Aritmatika adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang bilangan dan operasi dasar dari bilangan dan sifat-sifatnya. Yang mana aritmatika ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam berbelanja, menghitung diskon, dalam perjalanan, menghitung jarak, dan lain sebagainya. Adapun materi yang kelima yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai seperti yang kita ketahui yaitu hubungan antara dua besaran, yang mana apabila satu besaran ini bertambah maka besaran yang lainnya juga ikut bertambah. Itu juga sebaliknya. Contohnya seperti jikalau jumlah barang naik, jumlah barangnya naik maka harganya juga bertambah. Contohnya kita membeli 6 kucing dengan harga 30.000, maka harga daripada 12 kucing adalah 60.000. Adapun dengan berbalik nilai, berbalik nilai yaitu apabila suatu besaran ini bertambah maka besaran lainnya berkurang. Itu juga sebaliknya. Contohnya seperti seorang pekerja yang mana 4 pekerja mengerjakannya dalam 10 hari, maka dalam 20 hari hanya memerlukan 2 pekerja. Pun materi selanjutnya yaitu tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Kecepatan, jarak, dan waktu adalah 3 besaran yang saling berkaitan. Adapun pengertian dari
pertama adalah kecepatan. Jadi kecepatan adalah ukuran seberapa cepat suatu benda. Sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh. Dan waktu lamanya suatu peristiwa tersebut. Pertama, kecepatan juga ditulis dengan I. Sedangkan jarak ditulis juga dengan S. Dan waktu ditulis juga dengan T. Yakni V sama dengan S per T. Sedangkan jarak sama dengan kecepatan per waktu. Dan waktu sama dengan jarak per kecepatan. Adapun selanjutnya yaitu materi yang ketujuh tentang himpunan. Yang mana himpunan adalah suatu objek atau benda yang berbeda, kumpulan dari suatu objek yang berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Yang mana objek-objek ini disebut dengan anggota atau elemen. Adapun selanjutnya kita masuk terus ke materi yang ke-8, yaitu tentang logika, matematika dan operasi logika. Seperti yang kita ketahui, logika matematika yakni ilmu dari matematika yang mempelajari tentang penalaran dan pembuktian. Adapun operasi logika yakni operasi-operasi yang dilakukan pada pernyataan-pernyataan untuk membentuk pernyataan yang baru. Adapun operasi pada logika dasar yakni yang pertama ada negasi atau sering ditulis dengan R. Selanjutnya ada konjungsi atau sering ditulis sebagai pernyataan dan. Selanjutnya ada disjungsi. Langsung saja kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-9, barisan dan deret aritmatika. Kita bayangkan saja seperti kita menaiki sebuah tangga, yang mana setiap kita menaiki tangga, antara tangga yang pertama dan yang kedua jaraknya sama. Begitulah yang dimaksud dengan deret aritmatika, yang mana selisih antara suku ke N dan ke N itu sama. Contohnya seperti 2, 5, 8, 11. Nah, ini sama-sama memiliki selisih 3. Oke, jadi dengan berakhirnya materi ini, maka berakhir pula materi kita. Jadi inilah yang dapat saya pahami dari semester 1 belajar mata kuliah matematika dasar. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan adapun yang saya bisa, alhamdulillah atas karunia Allah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.